Hanya 30% ini sebenarnya kemudian itu tadi 63% itulah biaya produksi. Kalau bisa 7% lah biaya seluman, 30% untuk perusahaan itu lebih banyak kepada orang yang tidak bermanfaat, yang tidak ada produksi itu ada. Sama seperti baru-baru ini ada niat pemerintah membuat buruh juga semakin tidak jelas ya posisinya. Juga hilang termasuk BPJS misalnya. Komunitas warga negara yang Selamat malam. Selamat malam. Kita kembali di program Tanya Jawab bersama Dr. Ando Sekolah Mansaragi MH. Ya, jadi kemarin soal perburuhan. Nah, sekarang kita sambung, ada sambungannya. Jadi perburuhan ini nanti di beberapa minggu kita bahas dan hukum lainnya ya seperti apa. Nah, Pak, apa kabarnya ini? Sehat walafiat. Gimana sidangnya hari ini? Bagus. Bagus ya. Oke. Nah, tema kita teman-teman ya hari ini adalah tentang kepentingan, pertukaran kepentingan antara seorang buruh dan pengusaha. Nah, ini ada masuk pertanyaan, Pak. Yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan pertukaran itu? Pertukaran kepentingan buruh dengan pengusaha. Baik. Kalau kata kepentingan didefinisikan, dapat kita definisikan, dirincikan kira-kira seperti ini. Kepentingan itu sesuatu yang kita harus dapatkan hari ini. Oke. Jadi kepentingan yang harus didapatkan itu adalah di versi pengusaha itu keuntungan. Oke. Atau profit, ya. Bagaimana dia menekan modal sedikit-dikitnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah prinsip ekonomi kapitalis, ya. Kemudian di sisi lain buruh berkepentingan untuk mendapatkan kesejahteraannya hari ini. Apa yang bisa didapatnya supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Itu definisi kepentingan untuk sementara. Oke. Dan kemudian buruh kepentingannya kepada pengusaha untuk memperoleh kesejahteraan. Pengusaha kepada buruh untuk mengambil tenaganya untuk memperoleh keuntungan. Itu dia satu sama lain yang kepentingannya saling kontradiktif sehingga menimbulkan selalu perbedaan. Kenapa dia berbeda? Itu tadi sistem ekonomi yang terbangun itu di pengusaha adalah sistem yaitu tadi menekan modal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu dia tentang kepentingan. Jadi kepentingan buruh di satu sisi dengan kepentingan pengusaha di sisi lain itu saling kontradiktif. Itu yang terkait dengan kepentingan. Kepentingannya. Nah, ini pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana analisa Bapak mengenai pembagian keuntungan perusahaan dengan modal dan upah buruh? Jadi kalau bicara mengenai modal dan keuntungan, berikut mengenai upah buruh, menurut analisa kita yang selama ini berlangsung adalah kalau kita presentasikan misalnya, kita melihat dan mengamati di lapangan bahwa untuk pengusaha itu untuk modal proses produksi itu sekitar 63%, ya. 63%. 63%. Kemudian ada 30% untuk biaya seluman. Biaya seluman itu digunakan pengusaha untuk menyogok pemerintah yang terkait dengan proses produksi. Oke. Nah, kemudian yang hanya diberikan kepada buruh hanya 7%. Jadi kalau dia dihitung persentasenya, kalau satu orang buruh bisa memperoleh seperti yang saya katakan terdahulu, 2 pasang sepatu Egel yang harganya 1 juta, sama buruh hanya 70.000. Dari keuntungan itu. Dari harga sepatu itu. Harga sepatu itu. Iya. Tadi kalau kita kompresikan misalnya sepatu Egel itu 500.000 satu. Kalau 2 pasang dapatnya satu hari 1 juta. Oke. Untuk buruh hanya 70.000. Dari 1 juta itu. Dari 1 juta itu. Jadi dia hanya 7%. 7%. Iya.
Kemudian untuk biaya seluman sekitar 33%. Ya. Ini biaya seluman tadi, biaya untuk preman, biaya untuk pejabat. Dan karena ini semua, ini kan rotasinya kan pejabat ini juga kan bermain ya, apalagi ada hubungannya dengan tenaga kerja. Oke. Nah, jadi kebiasaan orang ini membangun kolusi, pengusaha dengan pejabat-pejabat ini, pengusaha dengan preman dan lain-lain, sampai biayanya 33% gitu loh. Jadi sebenarnya 30% ini sebenarnya diberikan kepada buruh sudah bisa sejahtera. Nah, kemudian itu tadi 63% itulah biaya produksi. Oke. Di dalam itulah keuntungan. Ya. Nah, di dalam itulah keuntungan. Jadi hanya diberikan kepada buruh hanya 7%. Itu yang membuat buruh tetap terpuruk. Bagaimana caranya supaya ini diminimalkan? Kalau bisa 7% lah biaya seluman, 30% untuk upahnya buruh. Dengan demikian bagaimana caranya? Ya seharusnya pemerintah yang menalang ini, kan? Artinya membangun sistem ekonomi sosialis, menukar sistem ekonomi yang terbangun sekarang kapitalis, sehingga kita semakin dekat kepada negara Pancasila gitu loh. Oke. Jadi kalau seperti ini sistem yang dibangun ekonomi dan politik yang ada sekarang, khususnya di bidang perekonomian, ya seharusnya kita kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya. Kalau itu dijadikan landasan, ya, dijadikan itu landasan untuk membangun sistem politik dan ekonomi di Indonesia, baru bisa yang seperti kita katakan itu. Ya kan, 63% biaya produksi, ya kan, 30% untuk buruh, 7% biaya seluman. Ini seluman ininya yang membuat rusak negeri ini. Di sini terbangun korupsi, di sini terbangun kolusi, nepotisme dan segala macam. Situ perputaran. Di situ perputaran uang perusahaan itu lebih banyak kepada orang yang tidak bermanfaat, yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi sebenarnya. Ya kalau buruh itu kan langsung dia berhubungan dengan produksi. Sebenarnya. Karena oleh buruh lah maka produksi itu ada, kan gitu kan? Karena mereka lah di situ yang bekerja. Itu yang perlu sebenarnya mendapat perhatian dari pemerintah, kan? Ya. Jadi sampai saat ini kita hanya goreng-menggoreng aja terhadap buruh, kan? Sama seperti baru-baru ini ada niat pemerintah mau mengganti Undang-Undang Nomor 13 dengan yang disebut Omnibus Law misalnya, kan? Itu membuat buruh juga semakin tidak jelas Ya. posisinya. Kontrak dibebaskan, pasangan hilang, tunjangan sosial yang lain juga hilang, termasuk BPJS misalnya. Itu kan artinya semakin tidak jelas posisi buruh. Padahal buruh itu komunitas warga negara yang sangat dominan. 80% Indonesia itu buruh loh, ya kan? Jadi 20%-nya ini yang kebetulan yang lain-lain, ya kan? Itu jadi untuk menggeser itu ekonomi kapitalis menjadi sosialis supaya semakin dekat kepada Pancasila, harus kita mengganti sistem ekonomi itu sendiri gitu loh. Jadi kalau sudah bicara pergantian sistem, ya kita sudah bicara politik. Ada enggak goodwill-nya pemerintah yang sedang berkuasa ini untuk mengganti sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu? Sepanjang itu tidak ada, ya buruh semakin terpuruk terus menerus. Itu dia. Padahal aset sebenarnya itu buruh itu sendiri. Iya, karena itu aset kan, modal dasar buruh Iya, itu. sebenarnya. Iya, itu yang tidak sampai hari ini belum mendapat. Jadi saya tetap berkeyakinan kalau dengan sistem bangunan ekonomi yang ada hari ini dibangun pemerintah sekarang, yang bergeser juga alasan modal supaya masuk, modal luar negeri supaya masuk, itulah sebenarnya Pancasila itu yang nanti kita tidak butuh sebenarnya. Kalau Bung Karno katakan modal luar negeri itu hanya pendamping, jangan kita pula terfokus dengan modal luar negeri. Jangan jadi modal utama. Iya, jangan modal utama, itu pendamping untuk pelengkap. Iya kan? Ya. Itu menurut Bung Karno supaya kita bisa jalankan Pancasila itu, kesejahteraan sosial, keadilan sosial begitu.
Itu barangkali tentang bagaimana itu mengenai pembagian itu. Pembagian itu. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Apa kepentingan masa depan buruh dan bagaimana untuk mencapai kesejahteraan buruh itu sendiri? Maka kalau kita bicara mengenai kepentingan masa depan buruh itu, buruh harus tetap membangun sebuah kebersamaan di dalam sebuah organisasi yang memiliki militansi yang berdasarkan Pancasila, ya. Bagaimana supaya lewat organisasi buruh itu bisa berjuang mencapai cita-cita itu. Jadi artinya organisasi buruh harus bisa mampu mempengaruhi kebijakan nasional. Bagaimana apa senjata buruh untuk bisa mempengaruhi kebijakan nasional? Ya, salah satu diantaranya aksi demonstrasi itu. Karena memang itu dibenarkan undang-undang, ya kan? Nah, dibenarkan undang-undang dasar secara konstitusional juga itu membenarkan itu, sehingga itu salah satu alat kita untuk melakukan tekanan-tekanan kepentingan kepada penguasa, termasuk pengusaha. Itu dia. Jadi buruh itu tetap kita harapkan bagaimana dia supaya bisa berorganisasi, memasuki serikat buruh, serikat pekerja yang berkompeten, yang punya masa depan, yang punya kepentingan perlindungan terhadap nasib buruh, yang punya ideologi. Karena ada juga beberapa serikat buruh kuning yang saya sebut-sebut itu, yang sesungguhnya itu memang alat pemerintah untuk ya bagaimana dia juga bisa masuk ke dalam perusahaan yang tujuannya adalah membela perusahaan, bukan melindungi buruh, kan? Jadi kita butuh sebuah organisasi buruh atau beberapa organisasi buruh yang betul-betul berbasis progresif revolusioner. Itu yang bisa mencapai kesejahteraan masa depan buruh. Itu dia. Tapi kan Pak, kalau kita lihat buruh Indonesia ini susah kali bersatu. Ya susahnya tadi begitu. Kenapa dia susah bersatu? Ada beberapa hal faktor. Faktor geografis itu yang pertama. Geografis itu kalau datang orang dari Sipiongot ke Medan, ya kan? Dia sudah didoktrin dari kampung bahwa kalau kau nanti bekerja di Medan, kau harus berusaha mengirim ke kampung sebahagian daripada gajimu. Karena butuh adikmu di sini biaya sekolah, biaya lain-lain. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Ya karena itu tadi. Secara geografis Sipiongot itu tidak dunia yang tidak menghasilkan. Misalnya, contoh misalnya dari Samosir, contohnya, ya kan? Di situ bumi yang tidak begitu bisa diharapkan dari sudut pertanian, sehingga mereka pergi keluar dari sana setelah tamat SLTA dengan komitmen beban yang seperti saya katakan tadi. Itu satu faktor. Kemudian yang kedua adalah faktor SDM, ya kan? Dia mungkin tamat di sana SMA negeri Lukung atau apalah itu namanya. Dan berbeda kemampuan intelektualnya di sana SMA dengan di kota kan berbeda. Nah, artinya itu juga membuat dia terkungkung dengan itu. Jadi kalau dia pun nanti satu ketika bekerja di kota, ya itu tadi cara berpikirnya untuk mempertahankan haknya dia juga tidak bisa. Nah, maka dalam hal-hal seperti ini dibutuhkanlah serikat buruh itu tadi kepada orang-orang yang seperti ini, sehingga disuntikkanlah kesadaran hukum dan kesadaran politik itu kepada mereka di dalam sebuah organisasi. Itulah tujuan pokok fungsi daripada organisasi buruh itu, memberikan kesadaran kepada mereka. Di sisi lain pengusaha menghadang supaya pekerjanya itu jangan berorganisasi. Karena ini kalau ini berorganisasi sehingga ini tahu hak dan kewajibannya. Itu yang keberatan pengusaha, maka ditutupnya komunikasi dengan organisasi di dalam pabrik sehingga ini tidak pernah bisa bergaul si pekerja ini keluar. Itu kendalanya. Ada dua faktor itu yang membuat kendala itu tadi. Yang ketiga, dia secara ekonomi tadi sudah dibebani. Sudah dibebani keluarga dia. Jadi dia harus peras otak dengan
upah yang begitu sederhana, upah yang hanya 3 juta satu bulan. Kalau dihitung 3 juta satu bulan itu kan sebenarnya paling dia bisa makan tahu tempe setiap hari, ya kan? Kalaulah kita hitung misalnya sekali makan itu 7.000, ya kan? 7.000 3 kali makan satu hari, 21.000, ya kan? Kali 30, kan? Sudah hampir berapa itu? 630.000. Ongkosnya 10.000 satu hari PP. Dari rumahnya, kosnya ke tempat pabrik udah 10.000. Lain lagi biaya-biaya lain. Dan sementara dia dibebani setiap bulan harus mengirim ke kampung. Ini yang membuat juga dia terpuruk gitu loh. Sehingga tidak ada peluang dan kesempatan untuk bergaul kepada dunia luar. Jadi yang bisa buruh itu agresif apabila dia bergaul kepada organisasi buruh gitu loh. Bisa dia mengerti hak dan kewajibannya. Dan itu dia. Ini kelemahan-kelemahan buruh. Maka dibutuhkan sekarang organisasi buruh yang bisa dia tidak menunggu organisasi itu, dia mencari orang gitu, menyadarkan, mencari orang, menyadarkan, mendidik gitu ya. Baru dia nanti bisa meningkatkan kesejahteraannya itu. Oke Pak, terus tadi kita bahas tentang kepentingan buruh. Nah, apa kepentingan pengusaha? Ya, penghitungan pengusaha itu kan sudah jelas. Sejak awal dia menanamkan modalnya, bagaimana modal itu sedikit untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Ya, itu teori Adam Smith itu. Iya, betul. Itulah ekonomi kapitalis, ya kan? Jadi dia menggunakan modal yang sedikit mungkin untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan cara itu membuat upah buruh sedikit, jangan memberikan tunjangan sosial kepada buruh, mempermain-mainkan kontrak buruh supaya dia tidak memperoleh hak-hak normatifnya. Itulah pekerjaan ekonomi kapitalis itu dia. Maka kan kapitalis itu menurut Bung Karno modal dan nafsu. Ya. Jadi nafsu untuk menindas orang itu ya di kaum kapitalis itu ada. Kalau bisa orang menurut aturan kerja 7 jam, dia bikin 12 jam. Jadi 5 jam diambilnya tenaga orang itu. Itulah yang disebut Karl Marx itu pencucian nilai lebih. Itu Karl Marx yang bilang itu. Nilai lebih itulah yang diambil mereka dari ribuan orang setiap hari. Itulah keuntungannya. Kalau modal tadi di 7 jam kerja itunya, jadi diambilnya tenaga kerja itu berjam, misalnya 3 jam tidak dihitung lembur. 3 jam itu kalau ada 1.000 orang sudah berapa ribu jam. Ya, Itulah keuntungan, itulah pencucian nilai lebih yang dimaksud Karl Marx itu. Nah, itu penelitian Karl Marx di Jerman itu pada waktu itu di abad ke-14. Itu dia. Ya, seperti itu Pak ya. Iya. Nah, jadi pertanyaannya sudah habis juga Pak. Iya. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau ada mau pertanyaan tentang hukum perburuan boleh nanti di komen di YouTube kita ya, Kaspi Bersatu, komen aja apa pertanyaannya, boleh di situ. Nah, pertanyaannya hari ini hanya 4. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya bisa kita sambung di minggu depan. Jadi hari ini cukup sekian ya tema kita tentang kepentingan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Nanti akan kami kasih temanya juga seperti apa. Yang pasti masih tentang perburuan ya Pak. Iya. Oke. Sampai jumpa. Selamat malam.